Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firuza dari Prodi PIAUD semester 1. Kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, langsung saja saya akan mulai. Pertanyaan pertama, menurut saudara, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Jika iya, uraikan alasannya. Jika tidak, uraikan sebabnya. Jawabannya adalah, secara umum, demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya partai politik dan sistem pemilihan umum. Tapi secara mendalam, demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh. Karena banyak anggota perwakilan rakyat yang masih mengedepankan pendapat sendiri ketimbang rakyat. Rakyat juga masih mengalami kesenjangan sosial dan ketidakmerataan penduduk serta pendidikan. Sehingga rakyat masih kesusahan untuk berdemokrasi. Pertanyaan kedua, kenapa Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara? Jawaban saya adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya adalah sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental menjadi suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, menjadi wadah yang fleksibel bagi paham-paham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan yang menolak paham-paham yang bertentangan seperti ateisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama, kolonialisme, diktatorisme, kapitalis, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, nomor 3. Bagaimana cara membina kesadaran berkonstitusi di tingkat SD atau MI? Jawaban saya adalah untuk mendorong terwujudnya kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah. Guru PKN dapat menjadi pihak yang mendidik peserta didik agar menjadi anak-anak bangsa yang memiliki budaya sadar berkonstitusi, yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan menyajikan hasil kajian pasal-pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan praktek kewarganegaraan diantaranya 1. Membuat poster tekad mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Membuat sikap perilaku jujur. Ketiga, pemilihan pengurus OSIS. Dan yang keempat, membuat ikrar atau janji untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan langkah ini diharapkan siswa memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan siswa dapat mengaplikasikan perbuatannya, sikap serta tingkah laku yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Jika negara mempunyai kewajiban, maka apa hak negara dari warganya? Uraikan dan merujuk Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban saya adalah penjelasan pasal 9 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 ayat 1. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Ayat 2, huruf A, dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Huruf B,
cukup jelas. Huruf C cukup jelas. Huruf D yang dimaksud dengan pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam mengulangi dan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Ayat 3 cukup jelas. Baik, pertanyaan terakhir nomor 5. Sebutkan apa saja pilar-pilar demokrasi. Jawaban saya adalah 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Yang terakhir 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.